Lalu dia berdoa, Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dan Bapa memberikan menunjukkan kehendaknya kepada Yesus Kristus bahwa dia harus meminum seluruh cawan itu. Yesus Kristus memberi petunjuk kepada saudara dan saya. Inilah kondisi terbaik umat Allah ketika mereka memutuskan untuk tunduk kepada kehendak Allah. Inilah momen terbaik di dalam kehidupan spiritual saudara dan saya, memutuskan untuk tunduk kepada kehendak Allah. Maka Yesus memilih untuk tidak dibela oleh siapa orang-orang yang memihak kepada dia. Yesus memilih untuk tidak diloloskan oleh orang-orang yang memang berdiri bersama-sama dengan dia. Mereka bersama dia, saudara. Kata bersama di sini jangan hanya diterjemahkan sebagai ada sama-sama di situ seperti Bapak Ibu dan saya hari ini bersama-sama ada di dalam ruangan. Tidak. Istilah bersama-sama mau mengacu kepada keberpihakan mereka di dalam konteks keterpisahan pada malam hari itu. Lalu mereka tanya, haruskah kami menyerang mereka dengan pedang? Yesus sudah jawab belum ya? Yesus belum komando nih, ya atau enggak? Langsung salah satu dari antara mereka mengambil pedang di dalam ayat 50 dan mereka bertindak dengan cepat. Dia bertindak dengan sangat cepat tanpa menunggu respon Yesus Kristus. Tanpa menunggu sang guru menyatakan kehendaknya. Kadang-kadang di dalam gereja saudara bisa menemukan orang yang bertindak sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari Tuhan yang paling cepat itu. Dia nggak tanya kehendak Tuhan lagi, langsung dia eksekusi. Di dalam gereja ada orang-orang yang karena maksud baiknya, mereka akan bertindak dengan sangat cepat. Melampaui orang lain, bahkan maafkan tadi saya bilang mungkin melampaui apa yang Tuhan maksudkan. Tetapi ini petunjuk bahwa banyak orang bertindak cepat di dalam gereja dengan pemikiran yang lamban. Dia bertindak tanpa memahami apa yang Tuhan mau dan apa yang Yesus Kristus mau. Aneh ya? Kan tanya, mestikah atau haruskah kami menyerang dengan pedang? Kan harusnya tunggu jawaban, karena ini pertanyaan. Tetapi dia tidak tunggu jawaban, dia langsung maju. Dia ambil pedang dan kemudian dia bertindak. Dia bertindak tanpa memahami apa yang diinginkan oleh gurunya. Bukankah ini yang didoakan Yesus Kristus di atas kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kadang-kadang saudara dan saya menerjemahkan doa itu hanya sebagai doa bagi orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus oleh karena mereka tidak mengenal siapa dia. Tetapi dosa yang sama itu bisa ada pada saudara dan saya ketika saudara dan saya melakukan sesuatu yang kita anggap baik tanpa memahami apa yang sebenarnya Allah kehendaki di dalam kehidupan saudara dan saya. Dosa yang sama dilakukan oleh orang-orang yang ada di luar gereja. Dosa yang sama pula lah yang telah dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam gereja. Oleh karena itu maka doa ini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, adalah doa bagi orang-orang yang ada di luar gereja dan orang-orang yang ada di dalam gereja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertindak terlalu cepat dengan pikiran yang lamban, tapi mereka juga bertindak cepat dengan kekerasan hati mereka. Bukan cuma pikiran yang lamban yang tidak mengerti kehendak Allah, tetapi mereka bertindak dengan sangat cepat. Kenapa? Karena kekerasan hati. Bapak Ibu, saya tidak yakin bahwa mereka juga tidak paham situasi pada malam hari itu. Karena sebelum hari itu, Yesus sudah 3 kali memberitakan kematiannya. Seharusnya mereka tahu apa yang Yesus maksudkan. Kelambanan berpikir, tetapi juga mungkin kekerasan hati. Di antara 11 orang itu, 1 atau 2 mungkin tidak mengerti. Tetapi ada orang yang pasti mengerti. Dan itu adalah orang yang mengambil pedang dan menebas telinga Maltus. Waktu Yesus berbicara mengenai dia akan disalibkan, orang yang menolak kehendak Allah ini adalah Petrus, bukan? Petrus menarik Yesus Kristus dan berkata, sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Seorang penafsir mengatakan bahwa Petrus menolak apa yang disebut sebagai divine must of suffering. Penderitaan yang harus terjadi pada Yesus Kristus. Itulah yang ditolak oleh Petrus. Petrus bertindak pada malam hari itu seolah-olah dia membela Yesus Kristus, tetapi pembelaan terhadap Yesus Kristus dilakukan dengan melawan kehendak Allah. Bahkan Yesus Kristus mengatakan kepada dia, enyahlah engkau iblis. Bapak Ibu, kalimat Yesus Kristus itu bukan enyah, tetapi get behind me, Satan. Pergi ke belakangku, setan. Berjalanlah di belakangku. Artinya jangan menghalangi perjalanan ini. Ini adalah kehendak Allah. Maka ini harus terjadi, tapi Petrus bilang tidak. Malam itu Petrus memutuskan untuk sekali lagi bertindak menghalangi jalan Yesus Kristus menuju salib. Mengapa?
Karena Petrus punya agenda. Kalau Yesus tersalib, apa yang akan terjadi dengan kami? Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang kami dapatkan? Tuhan Yesus bilang, siapa yang meninggalkan segala sesuatu mengikut aku, dia akan mendapatkan kembali 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi kalau guru yang berjanji ini, mati di atas kayu salib dalam kondisi telanjang, dia malu, kami malu. Dia mati, apa yang akan kami dapatkan? Maka kami harus berjuang dengan seluruh kekuatan kami. Supaya apa? Supaya dia tidak naik ke atas kayu salib. Bertindak terlalu cepat. Bukan hanya dengan pikiran yang lamban, tetapi bertindak terlalu cepat karena kekerasan hati. Sekali lagi, tidak semua tindakan baik yang saudara dan saya lakukan. Rancangan baik, kehendak baik yang ada di dalam pikiran dan hati saudara dan saya, otomatis sesuai dengan apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Seseorang dari mereka bahkan bertindak secara rasional. Mari Bapak Ibu pikirkan ini. Secara rasional, saya kira orang ini benar. Bagaimana mungkin pengkhianatan seperti yang dilakukan oleh Yudas? Bagaimana mungkin proses penangkapan yang tidak adil pada malam hari itu bisa menggenapi kehendak Allah yang suci? Seharusnya kami yang memihak kepada Allah dan bertindak inilah yang menggenapi kehendak Allah. Lalu bagaimana orang seperti Yudas, sang pengkhianat itu, melalui pengkhianatannya bisa menggenapi kehendak Allah? Bagaimana penangkapan yang dilakukan oleh pemimpin agama dan tentara-tentara atau penjaga bait Allah pada malam itu? Mereka melakukan sebuah penangkapan yang buruk dan tidak adil. Bagaimana sesuatu yang buruk, peristiwa buruk dan tidak adil ini bisa menggenapi kehendak Allah yang suci dan menghasilkan sesuatu yang baik? Tindakan yang paling rasional adalah menghalangi peristiwa itu. Kadang-kadang waktu kita baca dan berpikir sedemikian, kita bisa kesal dengan murid-murid. Tetapi inilah yang seringkali terjadi pada orang Kristen. Sulit sekali bagi saudara dan saya untuk beriman. Sulit sekali bagi saudara dan saya untuk percaya bahwa situasi buruk, ancaman bagi rencana dan agenda kita akan menghasilkan kemuliaan Allah dan kebaikan untuk kita. Sulit sekali, bukan? Sekali lagi, sulit sekali untuk mengimani dan mempercayai bahwa situasi buruk yang Allah izinkan terjadi, ancaman bagi rencana kita, ancaman bagi agenda kita akan menghasilkan kemuliaan Allah dan kebaikan untuk kita. Seolah-olah segala sesuatu yang baik itu harus direncanakan oleh saudara dan saya dan dikendalikan di tangan kita. Lalu kita lupa bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan dan Allah sanggup untuk mereka-rekakan yang baik, lahir atau muncul dari sesuatu yang saudara dan saya anggap sebagai sesuatu yang buruk. Tetapi mari saudara dan saya lihat bahwa tindakan yang cepat itu lahir dari pikiran yang lamban, tidak paham kehendak Allah. Tindakan yang cepat itu lahir dari hati yang keras, tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Tindakan yang cepat itu lahir dari keraguan terhadap firman Allah oleh karena rasionalitas yang palsu. Sulit percaya pada kehendak Allah yang baik. Sulit percaya kepada kedaulatan Allah untuk mendatangkan sesuatu yang baik dari hal-hal yang buruk. Oleh karena itu maka mereka bertindak dengan sangat gegabah. Sekali lagi, mereka bertindak dengan sangat gegabah. Di tangan iblis, Bapak Ibu, di tangan kerajaan kegelapan, rancangan-rancangan baik manusia bisa berubah menjadi serangan terhadap kehendak Allah dan rencana Allah. Sekali lagi, di tangan kerajaan kegelapan atau di tangan kuasa kegelapan, rencana baik saudara dan saya bisa berubah menjadi perlawanan kepada kehendak Allah dan rancangan Allah. Kenapa diminta saudara dan saya itu untuk waspada hari demi hari? Karena ketika kuasa kegelapan itu bekerja, bahkan rancangan-rancangan baik saudara dan saya itu bisa berubah menjadi serangan terhadap kehendak Allah dan rencana Allah. Kadang-kadang kita bertindak secara rasional. Atas nama rasionalitas saudara dan saya bertindak. Ini yang paling rasional. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa di dalam dunia ini, tindakan yang paling rasional adalah menundukkan pikiran rasional saudara dan saya kepada pikiran daripada Allah.